Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Wulandari, mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, program studi Teknik Komputer, konsentrasi Sistem Cerdas. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai konvolusi untuk mata kuliah pengolahan citra digital. Nah, yang pertama, konvolusi. Nah, konvolusi itu termasuk operasi ketetanggaan piksel. Nah, konvolusi didefinisikan sebagai proses untuk memperoleh suatu piksel didasarkan pada nilai piksel itu sendiri dan tetangganya dengan melibatkan suatu matriks yang disebut kernel. Nah, secara garis besarnya, konvolusi itu merupakan operasi antara dua buah matriks, yaitu matriks citra asal dan matriks kernel. Nah, jadi kernel itu apa sih? Nah, kernel itu sebuah matriks yang ukurannya lebih kecil dari citra asal. Kernel itu juga memiliki nilai setiap elemennya. Nah, kernel ini dioperasikan secara bergeser pada fungsi masukan fx. Terus, jumlah perkalian setiap titik pada fungsi tersebut merupakan hasil konvolusi yang dinyatakan dengan hx. Selanjutnya, manfaat konvolusi pada citra. Yang pertama, perbaikan kualitas citra, lalu menghilangkan draw atau noise, kemudian mengurangi kerutan, misalnya mencong atau serong, kemudian penghalusan atau pembulatan citra. Nah, lalu proses konvolusi itu menggunakan persamaan G(YX) sama dengan sigma P sama dengan min M2 sampai dengan M2. Lalu sigma Q sama dengan min N2 sampai dengan N2. H dalam kurung P tambah M2 ditambah 1, lalu Q tambah N2 tambah 1. Kemudian F dalam kurung Y kurang P, kemudian X kurang Q. Nah, di mana M2 adalah separuh dari tinggi kernel. Nah, M2 sama dengan floor M per 2. Kemudian N2 adalah separuh dari lebar kernel. N2 sama dengan floor N per 2. H menyatakan kernel dengan indeks dimulai dari 1. Lalu bagaimana proses melakukan konvolusi? Nah, caranya itu kernelnya digerakkan di sepanjang baris dan kolom. Pertama baris, kemudian kolom. Ini kernelnya, ya, yang ini citranya. Jadi ini kernelnya digeser, digerakkan ya ke kanan, lalu ke bawah. Nah, ini contohnya. Di sini misalkan ya, saya punya matriks citra aslinya berukuran 5x5. Nah, terus kernelnya itu 3x3. Nah, dari sini dulu saya ngitungnya, ya kan, sesuaikan sama kernelnya. Karena kernelnya 3x3 berarti di matriks citra asalnya juga 3x3. Nah, cara ngitungnya begini. Ini 1 dikali 2 sesuaikan dengan pikselnya. Kemudian 2 dikali 7, kemudian ditambah 1 dikali 4, kemudian ditambah 2 dikali 4, kemudian 4 dikali 5, kemudian ditambah 2 kali 2, kemudian 1 kali 6, kemudian 2 dikali 3, lalu 1 dikali 2. Nah, seperkalian tadi, ini hasilnya 1 kali 2, 2, 2 kali 7, 14, 1 kali 4, 4, 2 kali 4, 8, 4 kali 5, 20, 2 kali 2, 4, 1 kali 6, 6, 2 kali 3, 6, dan 1 kali 2, 2. Nah, semuanya ini dijumlah. 2 tambah 14, tambah 4, tambah 8, tambah 20, tambah 4, tambah 6, tambah 6, tambah 2. Hasilnya 66. Dibagi 16. 16 itu dari mana? 16 itu dari semua jumlah kernelnya. Ini satu. Kernelnya ini ada jumlahnya, ada 16. Makanya hasil perhitungan ini dibagi 16. Maka hasilnya 4,125. Nah, untuk matriks yang sudah dikonvolusi, nah disesuaikan ya, karena
disesuaikan, berarti ditaruh di tengah di sini. Nah, kenapa di sini 4? Karena kan dalam bentuk integer, makanya langsung dikasih masuk 4 gitu. Kemudian selanjutnya, nah, bergeser ke kanan. Seperti tadi, saya kalikan, kemudian saya jumlahkan, lalu dibagi 16. Nah, makanya hasilnya 3. Saya taruh di tengah, menyesuaikan dengan ini. Nah, selanjutnya, bergeser lagi ke kanan. Sama, saya kalikan lalu jumlahkan, lalu dibagi dengan 16. Nah, saya taruh lagi di tengah. Ini sesuaikan dengan yang ini. Nah, selanjutnya pindah ke bawah. Tadi dari berbaris kan ke kanan. Setelah full yang di kanan, lanjut lagi yang ke bawah. Kayak tadi sama, saya kalikan, lalu saya jumlahkan, lalu bagi dengan 16. Hasilnya 4, saya taruh di tengah. Selanjutnya lagi bergeser. Seperti tadi, saya kalikan, lalu saya jumlahkan. Bagi 16. Seperti ini. Lanjut bergeser lagi. Hasilnya ini. Lanjut lagi. Ini lanjut lagi. Terus hingga selesai. Nah, hasilnya ini. Setelah dikonvolusi ini hasilnya. Nah, terakhir kernel QuickMax. Nah, kernel QuickMax ini oleh Philips pada tahun 2000 sudah ditentukan, yaitu -1, 0, -1, 0, 4, 0, -1, 0, -1. Nah, saya akan memperlihatkan contoh program sederhana pada kernel QuickMax. Nah, ini adalah contoh program sederhananya. Ya, pertama saya kasih masuk dulu ini kernel QuickMax-nya. Ya, nilai kernel QuickMax-nya saya simpan di variabel H. Kemudian ini citra gray wortel-nya. Citra gray wortel-nya saya simpan dibaca dulu, kemudian saya simpan di variabel f. Ya, bacanya menggunakan fungsi imread. Nah, lalu selanjutnya memanggil fungsi konvolusi. Ini fungsi konvolusinya, conven. Nah, memanggil fungsi konvolusi untuk kernel H dan citra F. Lalu saya simpan di variabel K. Nah, lalu hasilnya seperti ini. Yang ini yang hitam. Kenapa hasilnya seperti ini? Karena nilainya itu nilainya itu bersifat negatif ya. Ada juga yang kurang dari rentang nilainya itu, ada yang kurang dari 0 atau bahkan lebih dari 255. Nah, untuk mendapatkan nilainya itu dari 0 sampai 255, maka saya menggunakan fungsi unsigned integer 8 atau uin8. Nah, jadi pakai ini uin8, kemudian memanggil fungsi K, ya, berarti yang mau dijadikan unsigned integer 8-nya itu berarti K kan? Nah, berarti uin8K. Kemudian saya simpan di variabel K2. Nah, maka saya panggil. Nah, saya menggunakan ini subplot. Jadi subplot ada 1 baris, ada 3 kolom,
Lalu saya taruh di baris pertama untuk hasil dari F ya. Kemudian baris satu baris 3 kolom dan kolom kedua itu saya tampilkan hasil K-nya. Nah, kemudian 1 baris 3 kolom, kemudian kolom ketiga. Nah, untuk menampilkan K2-nya. Nah, saya run dulu. Nah, ini hasilnya. Ini citra grayscale-nya, citra aslinya. Kemudian ini citra K-nya, itu yang saya bilang tadi. Nilainya itu ada negatif, bisa juga kurang dari 0 ya. Terus lebih dari 255. Nah, ini setelah saya memberikan fungsi uin8 ya, agar nilainya itu 0 sampai 255 saja. Nah, ini hasilnya. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang konvolusi. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.